Yo, bagaimana kabar kalian semua Min? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan juga dilimpahkan rezekinya. Di video kali ini Mimin akan membahas lanjutan alur cerita Donghua, yang berjudul Spirit Sword Sovereign, atau dalam bahasa Indonesianya, Penguasa Pedang Roh. Peringatan, buat yang tidak suka dengan konten spoiler, Mimin saranin untuk tidak menonton konten ini. Dikarenakan konten ini penuh dengan spoiler, Mimin juga mau bilang bahwa spoiler ini belum tentu 100% sama dengan Donghuanya yang akan keluar. Jangan lupa sediakan kopi dan rokok untuk ditemenin buat simak alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke isi alur ceritanya. Ketika Chu Xingyun menanamkan tulang jiwa terakhir di cakra, pedang seni bela diri menyala dengan 7 cahaya bintang yang berwarna-warni, menciptakan pemandangan yang indah dan luar biasa. Saat mengamati, Chu Xingyun menyadari adanya nyala api merah di persimpangan gagang pedang dan penjaga tangan pedang rohnya, membuatnya bertanya-tanya asal-usul api tersebut. Pada saat itu, darah Chu Xingyun telah digantikan oleh aliran darah Phoenix ungu, sehingga warna nyala api berubah dari merah tua menjadi emas ungu. Apa yang terjadi dengan api merah di persimpangan gagang pedang dan penjaga tangan seni bela diri? Merasa curiga dengan masa lalunya, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Ternyata api tersebut adalah api melahap. Setelah memperoleh Yuan Yin dari perawan Nanggong Huayan, Chu Xingyun mendapatkan api melahap miliknya. Secara umum, api terbagi menjadi Yin dan Yang, seperti nyala api matahari yang sebenarnya. Namun, di antara ratusan juta api di dunia, hanya ada satu jenis nyala yang tidak membedakan antara Yin dan Yang, yaitu api melahap. Menggelengkan kepala tak berdaya, Chu Xingyun tersenyum pahit. Kebanyakan orang akan merasa sangat bahagia memiliki api melahap ini, tetapi tidak demikian dengan Chu Xingyun. Bagi dia, api melahap tidak ada artinya. Jika dia ingin mempraktikkan api melahap ini, maka seiring pertumbuhannya, api suci nirwana miliknya akan ditelan. Tidak mungkin memiliki dua energi api yang berbeda dalam satu tubuh. Namun, saat ini, semua ini adalah masalah kecil yang bisa diabaikan. Setelah menanamkan tulang jiwa berwarna-warni, Chu Xingyun meninggalkan ruang reinkarnasi dan memasuki dunia kosong. Alasan Chu Xingyun berhenti bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena jalan di depan rusak. Mengendalikan Taiksu Devouring Spirit Python, Chu Xingyun berkeliaran di kekosongan, mencari bintang-bintang baru yang cocok untuk membangun susunan teleportasi, dan melanjutkan jalan kuno langit berbintang yang rusak. Dalam minggu berikutnya, Chu Xingyun terus bergerak, menyelesaikan 3 titik perhentian, dan juga mengubah lokasi 2 dari titik tersebut. Perubahan lokasi ini dilakukan karena bintang-bintang di 2 situs tersebut memiliki umur yang panjang. Namun tidak diketahui kapan badai kehancuran akan benar-benar menghancurkannya. Oleh karena itu, dengan bantuan Taiksu Devouring Spirit Python, Chu Xingyun memindahkan susunan teleportasi ke bintang yang lebih kuat dan berumur panjang. Menurut Taiksu Ling Python, dengan cara ini, seluruh jalan kuno langit berbintang akan tetap utuh setidaknya selama 1 miliar tahun, kecuali ada kehancuran buatan manusia. Setelah 2 minggu perjalanan, akhirnya Chu Xingyun mencapai pinggiran dunia roh sejati. Jika titik perhentian terakhir berhasil diperbaiki dalam 3 hari, dia dapat memperbaiki jalan kuno langit berbintang dan kembali ke dunia roh sejati. Chu Xingyun sangat berharap dapat bertemu orang tuanya, putrinya, serta teman-teman dan keluarganya. Dengan bantuan Taiksu Ling Python, memperbaiki setiap titik perhentian bukanlah masalah, selama ada cukup waktu. Sebagai makhluk dari kekosongan, Taiksu Devouring Spirit Python sangat akrab dengan jalan kuno langit berbintang ini. Mengendalikannya, Chu Xingyun berkeliaran di kekosongan yang tak berujung, mencari bintang baru yang kuat untuk membentuk susunan roh teleportasi. Saya tidak tahu berapa lama untuk menempuh seluruh jalan, tetapi ketika Chu Xingyun akhirnya menemukan bintang yang cocok untuk membangun situs transmisi, dia merasakan fluktuasi kehidupan yang sangat akrab di kehampaan di sisi kanan depan. Dengan sedikit kerutan, Chu Xingyun menepuk Taiksu Devouring Spirit Python dan bergegas menuju fluktuasi kehidupan yang samar itu. Di langit berbintang yang gelap dan hening, di antara kehampaan yang kacau dan aliran turbulen, terdapat meteorit besar yang tampak tergantung tanpa beban di kehampaan.
Di antara meteorit yang berantakan dan tidak beraturan, sebuah peti mati es berwarna biru dengan goresan di permukaannya menggantung di kekosongan. Melihat peti es besar itu, mata Chu Xingyun melebar tajam. Di dalam peti es besar tersebut, sesosok kurus tampak dalam kondisi sekarat. Tidak ada yang tahu berapa lama peti mati es besar ini mengapung di kekosongan, tetapi orang di dalamnya sangat lemah, hanya menyisakan satu napas terakhir dan bisa mati kapan saja. Melihat peti es besar itu, Chu Xingyun segera menangis. Sosok di dalam peti es itu tidak lain adalah Ye Qianhan. Melihat lebih dekat, di bagian dalam tutup peti mati es, sebelum tertidur lelap, Ye Qianhan menggunakan darahnya sendiri untuk meninggalkan beberapa baris tulisan. Jangan menyesali kebaikan hidup ini, bersedia melakukan perjalanan sendirian. Dalam mimpi Yuan Yuan, Ning Qingtian tidak hidup sampai King. Membaca baris-baris tulisan halus tersebut, mata Chu Xingyun basah seketika. Dengan penuh kasih sayang, Chu Xingyun memasukkan peti es itu ke dalam ruang reinkarnasi, lalu bergegas menuju bintang yang baru ditemukan. Dalam ruang reinkarnasi, Chu Xingyun mengorbankan pedang besar hitamnya, menghancurkan peti mati es besar itu, dan dengan lembut memeluk Ye Qianhan. Merasa dinginnya tubuh Ye Qianhan yang tak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan, air mata Chu Xingyun jatuh seperti hujan. Apakah ini yang disebut karma? Mungkin memang demikian. Dia pernah meninggalkan Ye Qianhan, dan kini dia juga merasakan penderitaan yang sama, ditinggalkan oleh Sui Liu Xiang. Melihat wajah Ye Qianhan yang cantik, Chu Xingyun menangis. Puisi kecil yang ditinggalkan Ye Qianhan mengungkapkan kerinduannya pada Chu Xingyun, tanpa keluhan dan penyesalan, mengetahui bahwa dia akan mati. Dia dengan berani memulai perjalanan di jalan kuno langit berbintang ini. Jika bukan karena kebetulan, jika Chu Xingyun tidak menemukannya di sini, Ye Qianhan pasti akan mati di jalan kuno ini, mengambang selamanya. Chu Xingyun mengambil sebotol empulur batu bumi, dengan lembut menyandarkan mulutnya ke bibir Ye Qianhan, mencoba membuatnya minum. Selama dia bisa meminum empulur bumi, dia mungkin bisa diselamatkan atau setidaknya menunda kematiannya. Namun, meskipun empulur bumi sudah tercurah, tubuh Ye Qianhan sudah kaku dan bibirnya tidak bisa dibuka. Dengan menghela nafas, Chu Xingyun menuangkan empulur bumi ke dalam mulutnya sendiri, lalu dengan lembut menurunkannya, mencium bibir Ye Qianhan untuk memasukkan empulur bumi ke perutnya. Saat empulur bumi meresap, Chu Xingyun merasa lega, dan wajahnya yang tampan memerah. Meskipun Ye Qianhan telah melahirkan seorang putri untuknya, dalam ingatan, Ye Qianhan tetap terasa asing bagi Chu Xingyun. Mencium bibirnya terasa seperti mencium seorang wanita yang benar-benar asing, namun cantik dan menawan. Setelah menutupi wajahnya yang panas, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat seperti itu, membaca puisi kecil Ye Qianhan, Chu Xingyun merasa sangat tersentuh. Meskipun begitu, Chu Xingyun tidak jatuh cinta pada Ye Qianhan, tetapi dia sangat tersentuh. Menatap Ye Qianhan dengan mendalam, Chu Xingyun merasakan sakitnya ditinggalkan. Pada saat ini, Chu Xingyun dan Ye Qianhan bersimpati satu sama lain. Keduanya adalah orang yang ditinggalkan dan menderita. Dengan lembut membelai wajah Ye Qianhan, Chu Xingyun menyadari bahwa wanita ini telah melahirkan seorang anak, seorang putri yang sangat imut, dan memiliki kasih sayang yang mendalam padanya hingga berani melangkah ke jalan kuno langit berbintang, mengabaikan hidup dan matinya, hanya untuk menemukannya. Setelah dipikir-pikir, dia benar-benar berutang banyak padanya. Jika dalam benaknya, Chu Xingyun benar-benar lebih penting daripada kehidupan, maka demi anak mereka memiliki seorang ibu, orang tuanya memiliki menantu perempuan, dan untuk membayar utangnya padanya, mungkin dia harus memberikan nama padanya. Bagaimanapun, Sui Liu Xiang tidak lagi menginginkannya. Saat ini dia seharusnya sudah menjadi istri dari Tian Xiu. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun mengerutkan kening. Meskipun empulur batu bumi telah diberikan selama beberapa waktu, Ye Qianhan masih belum bangun, dan tubuhnya masih sangat dingin. Namun, tidak sepenuhnya tanpa perubahan. Setidaknya, tubuh Ye Qianhan yang kaku telah melunak dan tidak lagi sedingin sebelumnya. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun memotong pergelangan tangannya, dan darah mengalir keluar. Dia dengan lembut menekan luka di pergelangan tangannya ke bibir Ye Qianhan. Pada saat ini, anggota tubuh Ye Qianhan telah melunak, dan dia bisa menelan sendiri tanpa perlu dibantu.
Setelah meminum darah Chu Xingyun yang mengandung kekuatan nirvana, Ye Qianhan akhirnya mendapatkan harapan untuk bertahan hidup selama dia tidak mati. Darah merah cerah mengalir dari luka di pergelangan tangan Chu Xingyun, berdeguk ke mulut Ye Qianhan, menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. Suhu hangat mulai terasa di perut bagian bawah Ye Qianhan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya yang pucat dengan cepat berubah warna dari pucat menjadi merah muda yang gemerlap seperti kristal. Akhirnya, di antara bulu matanya yang terbuka perlahan, Ye Qianhan memandang Chu Xingyun dengan sepasang mata cet dan indah. "Terima kasih telah datang ke dalam mimpiku lagi. Tolong peluk aku," kata Ye Qianhan dengan lembut, membuka lengannya dengan penuh kerinduan. Mendengar permintaan Ye Qianhan, Chu Xingyun menyeka air mata dari wajahnya, membuka tangannya, dan memeluk Ye Qianhan dengan hangat. Saat mereka saling berpelukan, Ye Qianhan bergumam dengan sedih, "Sayangnya, kelembutan yang aku rindukan hanya bisa ada dalam mimpi. Jika ini nyata, itu sudah cukup, meski aku hanya bisa hidup sehari lagi tanpa penyesalan," kata Ye Qianhan. Mendengarkan bisikan Ye Qianhan yang merenung, Chu Xingyun semakin erat memeluknya, merasakan kehangatan saling berbagi di antara mereka. Orang-orang yang pernah terluka, saling mendekap dengan erat mencari kenyamanan satu sama lain. "Tidak apa-apa, apakah ada rasa sakit dalam mimpi itu?" kata Chu Xingyun dengan lembut. "Mengapa ini semua terasa begitu nyata?" kata Ye Qianhan. Dengan wajah memerah malu, Chu Xingyun berkata, "Maaf, aku terlalu erat memelukmu." Tersenyum malu-malu, Ye Qianhan memandang Chu Xingyun dengan penuh kebahagiaan. Lembut membelai wajahnya sambil berkata, "Ini mungkin hanya mimpi, tapi bahkan jika itu nyata, aku rela mati di pelukanmu," kata Ye Qianhan. Chu Xingyun menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Siapa bilang ini mimpi, Qianhan? Aku kembali." Ye Qianhan tetap tenang mendengar ini, senyumnya tetap terpahat. "Jangan coba-coba berbohong padaku lagi. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali dalam mimpi-mimpimu. Kamu pikir aku bisa percaya lagi?" kata Ye Qianhan. Chu Xingyun mengangkat bahu dengan sedih. "Meskipun ini mungkin hanya mimpi, apakah kamu percaya?" kata Chu Xingyun. Tentu saja. Ye Qianhan tiba-tiba bangkit dari pelukan Chu Xingyun, matanya berbinar. "Mengapa tidak? Tanpa mimpi-mimpi manis ini, bagaimana aku bisa bertahan dalam kesendirian yang tak terhitung jumlahnya?" Sambil menyisir rambutnya, Ye Qianhan tersenyum lembut pada Chu Xingyun. "Kita harus menikah, bukan? Di mana kamu menyimpan gaun pengantin itu?" kata Ye Qianhan. Chu Xingyun mengangguk, menghapus air mata dari wajahnya. Dengan lambaian tangannya, 10 kotak emas muncul di depan Ye Qianhan. Ye Qianhan mengerutkan keningnya, bibirnya bergetar. Ia memegang wajah Chu Xingyun dan berkata, "Apa yang terjadi padamu? Sebelumnya, kamu selalu tersenyum. Mengapa kamu menangis sekarang?" Dengan bibir bergetar, Ye Qianhan berkata, "Aku tahu kamu tidak menginginkanku, bahkan untuk menikah. Tapi ini hanya mimpi. Kamu hanya membuatku sedih. Tolong, setidaknya berpura-puralah bahagia untukku. Ini satu-satunya kebahagiaanku." Mendengarkan kata-kata Ye Qianhan, Chu Xingyun merasa ingin tertawa, tetapi air matanya mengalir lebih cepat lagi. Melihat mata Chu Xingyun yang berkaca-kaca, Ye Qianhan menepuk pelan bahunya, lalu tertawa ringan. Dia dengan lembut memegang pinggang Chu Xingyun dan dengan sedikit kekerasan berkata, "Kamu benar-benar terlalu egois, bahkan dalam mimpi pun begitu tidak patuh." Sambil mendekatkan wajahnya ke arah Chu Xingyun, Ye Qianhan mencium bibirnya dengan lembut, tersenyum dan berkata, "Baiklah, tunggulah di sini. Aku akan mengenakan gaun pengantin dan segera kita akan menikah, hihi." Sambil berbicara, Ye Qianhan mendekati 10 kotak emas dan membukanya dengan lembut. Wow, sungguh cantik. Mata Ye Qianhan berbinar melihat gaun pengantin yang indah di dalam kotak. Dengan penuh semangat, Ye Qianhan membuka satu persatu kotaknya, memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah. Dia melompat-lompat kegirangan melihat semua itu. Dengan senyum puas, Ye Qianhan berkata, "Kamu benar-benar tulus kali ini. Gaun pengantin yang kamu siapkan sangatlah indah." Sambil berbicara, Ye Qianhan berputar-putar dengan malu-malu, berkata dengan suara lembut, "Cepatlah, baliklah badanmu. Aku harus segera berganti baju." Chu Xingyun dengan cepat memutar tubuhnya dan berbalik menghadap Ye Qianhan.
Melihat bahwa Chu Xingyun benar-benar berbalik, Ye Qianhan merasa terkejut. Sebelumnya, dia tidak pernah terlalu patuh. Mengapa kali ini begitu berbeda? Tapi tidak apa-apa, sekarang ganti pakaianmu dengan cepat. Kita tidak mau mimpi ini terganggu. Pedang es kristal, pakaian embun kristal, kerangka perang kristal es, mahkota kristal es, sarung tangan kristal es, sepatu bot perang kristal es. Pertama adalah 6 potong dari serangkaian pakaian embun kristal es. Semuanya bergaya tentara kekaisaran, cantik namun kuat pada saat yang bersamaan. Anting-anting kristal es, kalung kristal es, cincin kristal es, gelang kristal es. Kemudian ada 4 set perhiasan kristal es. Semuanya sesuai dengan tema tentara kekaisaran, berkilau seperti kristal yang jernih. Ketika Ye Qianhan akhirnya selesai berpakaian, dia muncul sebagai ratu es yang menakjubkan di antara langit dan bumi. Menghadapi cermin besar, Ye Qianhan merawat dirinya sendiri, bahkan terkejut oleh kecantikannya sendiri. Dengan anggun berbalik, Ye Qianhan lembut meringkuk di lengan Chu Xingyun, lalu dengan suara lembut berkata, "Bagaimana menurutmu? Apakah cantik?" Dan cerita pun bersambung. Terima kasih yang sudah dengerin Mimin dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika kalian tertarik untuk kelanjutan alur ceritanya. Terima kasih, sampai jumpa di next episode. Oh, you don't?